Telkom kalau saya sih nggak pernah. Kalau saya sih nggak suka seperti ini ya. Jadi kalau mama saya itu membedakan antara saham bagus sama perusahaannya bagus. Jadi kalau mau perusahaannya bagus, Telkom perusahaan bagus. Tapi kalau mama saham untuk tadi ya pendekatan investasi ya nggak bagus karena valuasinya udah mahal menurut saya. Tapi masih banyak yang menganggap Telkom itu masih fair. Nah, itulah tadi Telkom ini contoh kasus yang tadi saya sampaikan bahwa udah terlalu bahaya sekarang kita itu punya kepemilikan di sebuah saham itu dalam jangka waktu panjang. Karena kita nggak bisa menganalisis apa ya, untuk jangka waktu 3 tahun depan tuh perubahan dunia itu kayaknya sudah terlalu volatile. Mungkin orang yang megang Telkom 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu nggak pernah bisa memperkirakan WhatsApp itu akan merajalela sehingga yang namanya telepon rumah itu akan hilang. Dia coba bikin IndiHome tapi masih kalah bersaing, apalagi sekarang dengan adanya Netflix dan Disney ya, Disney. Jadi bahaya untuk pegang sebuah emiten long term banget, itu bahaya. Resikonya besar. Kejadian seperti itu bahkan mungkin ya kalau kita mau lihat beberapa orang yang coba menganjurkan gaya-gaya Warren Buffett, misalnya HM Sampurna. Kalau mama kita analisis berapa tahun, 2-3 tahun yang lalu lah, semua indikator keuangan luar biasa ya kan. Ada yang ngomong gitu ya, mungkin salah satu guru yang termasuk dihargai di Stockbit, di dunia saham, itu menyatakan bahwa HM Sampurna itu, HMSP itu wonderful company, capital efficient company, dividennya luar biasa. Coba beli 2-3 tahun yang lalu, sekarang masih dipegang misalnya. Itu udah, saya nggak ngikutin harganya berapa gitu, udah setengah atau saya nggak tahu, udah turun jauh, ya kan. Telkom masih lumayan nih naik. HM Sampurna dihajar lagi kemarin dengan cukai, kayaknya turun lagi. MSP balik ke harga tahun 2011, Pak. Ya. Nah, 2011, ya kan. Kalau orang megang dari 2010 ke 2020, itu ya jadi sebuah investasi yang hasilnya tidak memuaskan kan. Jadi emang bagi saya kondisi dunia seperti sekarang itu membuat kita mungkin tidak bisa gitu ya, tidak bisa, atau mungkin sudah cukup beresiko lah, mungkin lebih pasnya sudah cukup beresiko untuk bisa kita berpikir sangat long term. Makanya menurut saya gayanya Benjamin Graham gitu ya, atau Lok Eng Hong, gaya kita mengikuti yang namanya siklus ekonomi kontrarian itu jauh lebih efektif untuk kondisi dunia atau ekonomi saat ini. Oke. Kita harus lebih fleksibel ya. Maksudnya kan kalau mungkin dulu orang yang berinvestasi lama, mungkin dulu gitu ya, zamannya yang waktu UNTR masih ratusan perak gitu ya, pas momentumnya benar-benar IHSG super bullish ya kebagian jual di puluhan ribu gitu. Tapi untuk kondisi sekarang seperti yang Pak Donald tadi bilang, ya dengan kondisi yang volatil baik sisi ekonomi juga ya, maksudnya dari bekas pandemi kemarin, dan IHSG-nya juga volatil, indeks regional volatil gitu. Jadi jangan berlama-lama lah untuk kalau nge-keep gitu ya, jadi harus ikut siklus gitu ya, jangan pengen investasi 5 tahun, nanti begitu dicairin seperti ada saham-saham tertentu yang tadi disebutkan, ternyata harganya masih harga 5 tahun yang lalu atau di bawah harga 5 tahun yang lalu gitu ya, malah jadi investasi yang tidak mencuankan gitu ya Pak Budi ya. Nah, terus ini nih, kalau sekarang kan ada ini ya, dari beberapa tahun yang lalu ada yuk nabung saham. Nah, berarti gimana nih tanggapannya mengenai yuk nabung saham dari investor, dari sisi investor, dan dari Kobudi juga nih sebagai tekno fundamental. Kan kalau saya trading nih, jadi saya nggak ada yuk nabung saham, saya yuk trading saham gitu. Nah, ini yang boleh jawab adalah investor dan tekno fundamentalis nih. Yang bisa jawab, ayo siapa yang mau duluan? Ini sensitif nih pertanyaannya nih. Ya, kalau saya diwakili Civivi nanti. Saya diwakili Civivi. Saya mau nyontek Kobudi, saya. Jadi gimana ini supaya jawab ini Pak contek-contek ini. Saya jadi yang nanya aja sendirian, soalnya kan saya trader sendiri ya. Trader cepat, jadi nggak pernah nabung. Gimana nih? Ya kalau saya sih bukan ngomongin ke nabung saham mungkin ya. Kalau saya sih mungkin ginilah mikirnya. Akan sangat berbahaya
kalau kita tidak mengetahui apa yang kita beli, itu yang paling paham dulu ya. Terus bukan cuma apa yang kita beli, tapi when to buy-nya juga harus tahu gitu. Menurut saya sih bahaya sekali ya kalau kita nggak paham dua hal itu ya, gitu kan. Tadi dikatakan oleh sama Pak Donald, Telkom beli dari 2 tahun yang lalu gitu kan, bisa nangis-nangis tuh sekarang harganya gitu kan. Ya, Telkom pun sama ya kalau nggak salah ya, nggak tahu sekarang harga berapa. Cuman tapi kalau kita beli Telkom yang lagi saat di bottom kemarin ya mungkin happy gitu kan ya. Tapi tetap gimana pun juga kita punya prinsip, ada beberapa hal yang kita lihat kenaikannya belum tentu bisa semaksimal mungkin di tier 2 atau tier 3 sahamnya. Ya, atau kadang-kadang yang mungkin orang sebut tuh bukan tadi yang Pak Donald sebut, bukan wonderful company gitu ya. Nah, jadi kalau saya sih prinsipnya tetap ada beberapa hal sih di pelatihan memang yang nanti diajarkan lebih detail. Salah satunya itu juga margin of safety-nya juga harus cukup besar. Dan ada poin ketiga yaitu ya prospek gitu ya, nanti ya mungkin yang itu yang harus dilihat gitu. Sedangkan mungkin justru itu yang paling penting justru menurut saya. Nah, banyak juga yang menurut saya sih menyesatkan ya. Ini saya juga agak ini ya agak cukup. Saya dulu belajar pertama kali saham tuh makan banyak buku, makan banyak seminar, bukan makan, jadi ibaratnya ikut banyak seminar gitu ya. Tapi ya semua tuh mohon maaf ya, kalau menurut saya sih agak bahaya juga gitu ya, menganalogikan bahwa pertumbuhan nanti saham misalkan ini perusahaan ini pasti akan growth 5 tahun yang akan datang tuh 7%, 8%, 10%, bahaya sekali. Gitu. Hanya dengan semudah itu ngomong, ya udahlah nanti rata-rata nih pertumbuhan berapa, kamu kalikan aja pertumbuhannya nanti akan jadi berapa gitu kan. Bahaya banget gitu ya menurut saya kan, kalau kayak gitu kan justru bisa menyesatkan gitu. Nah, ini yang mungkin saya juga di sini jadi challenging kita juga nih IAI, kenapa kita buat pelatihan juga, karena tujuannya tuh kita memang pelatihannya agak sedikit berbeda ya, mungkin disebut tadi kan orang sebut investor kok jangkanya 1 tahun gitu kan kalau kita ngomongin, tapi kan 1 tahun juga ada yang anggap juga lama banget gitu kan 1 tahun gitu ya. Nah, di kita justru di IAI diajarkan beberapa hal yang sedikit mungkin sebut berbeda gitu ya. Kalau kita sebut dengan pelatihan-pelatihan yang lain, makanya kan cukup lumayan banyak diminati dan hasilnya juga cukup memuaskan lah kalau kita lihat. Nah, memang agak mirip-mirip dengan teknofundamentalisnya Kobudi gitu ya. Kalau saya perhatikan juga ya agak mirip-mirip juga sebenarnya, cuman Kobudi bebotnya ke 80% teknikal, 20% fundamental, kalau kita terbalik gitu. Jadi kayaknya sih ada satu kesamaan. Kok beberapa saham juga saya lihat juga kayak pilihannya hampir-hampir bisa dikatakan sama ya kok ya. Gitu kan. Jadi lucu juga gitu, ketemu juga gitu. Nah, menarik sih menurut saya. Jadi di sisi investor juga kita pun juga sendiri memang buat pelatihan ini tujuannya supaya teman-teman tahu gitu kan, apa banyak yang mungkin carinya tuh kan wonderful company gitu ya, yang mungkin saham-saham yang hitungannya itu bagus, laporan keuangannya bagus, kalau sedangkan kita enggak. Itu kita ya kalau kita sebut mah saya sih pikir sih kita berbeda ya gitu ya. Mungkin kalau boleh saya tambahin ya, karena ini kiri kanan saya ini Pak Donald, Pak Andre ini pengen cuannya itu beggar, pencari saham yang cuannya berlipat-lipat. Saya juga sampai bingung ini nyampe ya segitu ya, tapi bisa nyampe terus gitu karena kalau lagi marketnya bagus ya. Nah, jadi kalau mereka berdua ini ke blue chip rada suka senyum-senyum kalau ditanya blue chip mereka gitu. Mending mereka mencari saham lapis 2, lapis 3 yang potensi upside-nya lebih gede. Kalau blue chip kan bukannya nggak naik, tapi mereka potensi untuk menjadi beggarnya lebih kecil daripada saham lapis 2, lapis 3 yang otomatis volatilitasnya lebih tinggi kan. Kalau naik kenceng, turun kenceng. Nah, kalau mereka berdua ini ke blue chip rada senyum-senyum kalau ditanya blue chip kan. Jadi ya gitulah. Jadi fokusnya itu cari beggar-beggar. Makanya kriteria saham-sahamnya itu kadang-kadang lapis 2, lapis 3 gitu. Yang potensi naiknya lebih besar secara persentase daripada blue chip. Kalau blue chip masih bisa naik, tapi buat ngelipet selipat itu kan perlu uang berapa buat ngangkat gitu kan, mesti ada inflow dulu yang gede. Kalau yang lapis 2, lapis 3 kan kasarnya sama konsorsium lokal juga masih bisa keangkat gitu ya, buat ngelipet sekali gitu. Gitu sih kalau dari saya kok. Itu kayak kita bilang ya, kalau di blue chip kan
orang gendut disuruh naik tangga dibandingkan dengan Cindy kita suruh naik tangga. Nah, Ya itu. kan? Pasti beda banget ya. Orang yang 100 kilo dia naiknya harus pegangan harus pegangan kuat-kuat, railing tangganya gitu kan. Kalau sini kan mungkin dia udah langsung lanjut aja gitu. Lapis 2, lapis 3 punya gym kan, angkatnya cepet. Sambil nyuapin anak itu nggak ngos-ngosan. Nah, iya, kalau saya nggak main lapis 2, lapis 3, bukan main ya, nggak bisnis di lapis 2, lapis 3, kebalikannya. Saya lebih di LQ45, karena itu makanya saya yuk trading saham. Berbedain. Nah, kalau ini nih, karena sekarang kan udah menyongsong 2021 nih, apa sih kira-kira peluang untuk 2021? Mungkin trigger atau sentimen untuk 2021 ya nanti, mungkin kayak seperti sektor, dan teman-teman juga udah nanya, ini banyak di YouTube, ada yang banyak yang online-nya udah hampir 400 orang, ada yang nanya mengenai view terutama di bidang mining ya, banyak yang nanyanya di mining, di batu bara katanya. Gimana sih kalau outlook 2021? Nah, mungkin dari sektor energi juga gitu ya khususnya. Karena banyak pertanyaannya dari sektor energi. Nah, siapa nih kira-kira yang mau jawab dulu? Dari grup investor kah atau dari grup teknofundamentalis? Silakan. Kok Budi dulu nih, kok Budi. Bagian nanya. Dong. Bagian katanya kita nggak boleh bahas Telkom, nanti IndiHome kita diputusin. Iya, makanya jangan. Di YouTube katanya cina gara-gara bahas Telkom, katanya tadi Kobudi IndiHome kita diputusin, katanya di Cirian. Mati langsung speakernya ya tadi. Ya, ini nanti promo lagi. Saya pakai KBLV soalnya, bukan pakai TLKM. Wah, nggak boleh sebut saham kalau di sini bahaya. Oh iya, jangan. Ini bukan itu loh ya. Nama yang disebut disclaimer on. Endorse. Nah, gimana nih untuk outlook 2021 dari tim investor lo atau dari tim teknofundamental itu? Silakan Pak Donald. Kita kemarin kan IAI ngadain seminar khusus bicara ini 2 jam kalau nggak salah, dan recordingnya juga masih banyak yang masih pesan, kita juga buka ya untuk recordingnya. Jadi tentu bursa Indonesia kan tidak akan terlepas dengan kondisi global ya. Jadi kita coba analisis. Yang pertama ini kan trennya adalah stimulus. Ini stimulus kemarin sudah diluncurkan, tapi akan segera meluncur yang kedua yang jauh lebih besar. Kemarin sudah disepakati oleh Senat, udah disepakati di level yang satu lagi, dan terakhir Donald Trump. Tapi saya pikir Donald Trump kemarin menolak, itu masalah negosiasi ya. Misalnya setiap orang di Amerika itu akan mendapatkan $600, tapi Donald Trump-nya usulkan jadi $2.000. Ini masalah negosiasi. Yang pertama diusulkan 900 billion ya stimulusnya, kemarin naik kalau nggak salah ke 2,3 triliun US dollar, tapi dengan permainan Donald Trump ini akan jauh lebih besar. Artinya apa? Seiring dengan besarnya stimulus dan juga suku bunga yang sangat rendah di Amerika, itu US dollar itu nilainya tidak berarti. Artinya mereka akan, atau banyak orang tuh tidak akan menarik lah. Megang US dollar itu tidak menarik. Di Indonesia juga udah pada lepas orang-orang yang megang US dollar. Mereka akan lari ke investasi-investasi yang lain yang mungkin keuntungannya lebih baik. Dan keuntungan-keuntungan yang lebih baik itu adanya di aset-aset yang beresiko. Aset-aset yang beresiko itu adanya di emerging markets. Ya kan? Di emerging markets kita simpulkan yang menarik itu di Asia, khususnya Indonesia, India, sama Cina. Jadi akan banyak uang asing itu masuk ke bursa saham kita. Dan kalau kita lihat polanya, ini ada di slide-nya, polanya itu rata-rata kalau US dollar turun, itu bursa emerging market itu naiknya 22,5% setahun. Jadi katakan kalau kita bursa akhir tahun itu 6.000, tahun depan itu akan naik 22,5%. Ini rata-rata ya. Jadi kita proyeksikan bursa itu di 7.300. Itu satu. Artinya kalau 7.300 ya bagi investor retail itu kan pesta pora, dan bagi member sama alumni IAI harusnya sih beggar ya. Ada beberapa emiten yang akan beggar. Sehingga kita rekomendasikan beberapa stock pick, kemarin 10 stock pick berdasarkan tadi salah satunya. Yang kedua juga pola yang utama yang kita highlight, seiring dengan US dollar naik, itu pasti komoditas rally. Jadi pasti itu hukumnya, karena emang dolarnya nggak berharga. Jadi selain mereka masuk ke bursa saham, mereka akan investasi di komoditas.
Dan kita udah mulai lihat lah kemarin batu bara itu kan kenaikannya luar biasa, emiten batu bara. Jadi komoditas akan rally. Nah, kita banyak pilihannya komoditas ya, ada beberapa termasuk dari energi, tapi emang call tidak, karena tadi call-nya udah naik cukup tinggi lah, dan sentimen negatifnya juga ada karena si Joe Biden ini berbeda sama Trump. Trump itu mengingkari perjanjian Prancis, Paris, tapi Biden itu pendukung energi bersih ya, pendukung energi bersih. Jadi dia akan lebih cenderung menolak call. Artinya itu akan jadi sentimen negatif buat call. Tentu, tapi kita bukan berarti kita tidak mengatakan bahwa call tidak akan naik. Bukan seperti itu, tapi akan ada sentimen negatif sehingga kita akan prefer yang lain yang mungkin lebih punya sentimen-sentimen positif ya, termasuk energi, termasuk karena kemungkinan besar Biden itu tidak akan terlalu mempromosikan well gas ya, well oil, artinya akan banyak yang struggle, artinya cadangan minyak itu akan terbatas, jadi harga minyak akan naik. Nah, seperti itu. Jadi itu yang kita coba integrasikan dari luar negeri ke dalam negeri. Dalam negeri sendiri kita highlight bahwa sekarang ini Kementerian BUMN itu sedang mentransformasi banyak BUMN. Jadi kita rekomendasi beberapa saham BUMN yang mungkin akan potensi bagger. Rekamannya masih ada, masih bisa kita sebarkan ke teman-teman gitu ya untuk seminar kemarin, dan cukup panjang, itu aja sendiri kemarin 2 jam ya. Nanti kalau memang ngomongin itu bisa 2 jam. Bisa 2 jam. Makan sore langsung masih. Iya ya, indeks dolar melemah ya. Jadi udah 90-an sekarang ya. Nah, kalau Cindy punya US dollar dilepas sekarang. Enggak Pak, saya seperti Lo Keng Hong Pak, saya cinta rupiah. Jadi Cindy Senora cinta rupiah, jadi saya invest di saham aja, enggak punya. Mantap. Cindy Senora. Nah, udah gitu gimana nih teknofundamentalis malah ikut ketawa-ketawa aja nih. Gimana nih? Kita mah fleksibel ya, Pak. Iya, kan tadi udah dibilang, kan kita mewakili dan itu tipis-tipis aja. Apa hampir benar tidak ada perbedaannya? Bener nggak, Bro Andre? Betul kok. Kita mah sehati apa ya? Iya, kadang-kadang apa yang si Andre nanyain sama ya. Kita nggak perlu bahas apa-apa lagi. Dan ini kan pakai ini ya, teleportasi apa gimana nih? Tapi teman-teman di sini mungkin belum ke channel ya sama teleportasinya Ko Budi sama Ko Andre. Coba diceritakan nih, Ko Budi jangan ngeles nih. Ayo cerita. Okay. Kalau ditembak kok. 2021 sebagai teknofundamentalis nih. Peluang buat teman-teman dengar peluang. Sebelumnya mungkin Pak Donald mau permisi dulu karena ada acara, jadi kita masih bisa lanjutin berempat ya Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Pak Donald, thank you ya Pak. Thank you Pak untuk semua. Izin Ko Budi. Happy holiday. Andre, Vivi, izin ya. Thank you Pak. Yo, lancar acaranya. Lagi Pak. Yo, makasih. Bye. Ya, kalau ngomongin teknofundamentalis sebenarnya harusnya CVP yang lebih kompeten lah. Ini ngomong-ngomong ya, Pak gurunya nggak ada, kita murid ditinggal. Habis ada acara gimana? Kita rusuh aja kok, rusuh. Main aja. Biasa kan. Kalau dosen udah keluar dari kelas, biasanya kelasnya udah langsung itu bebas, kita mau ngomong apa aja. Bebas, kita mau ngomong apa aja. Iya, ini kebetulan Pak Donald ini waktu itu kan salah satu dosen saya waktu di ITB ya. Sekarang Pak gurunya lagi udah pulang duluan, jadi udah nih mahasiswanya udah kembali aktif. Galak kan dulu jadi dosen Sin? Kita nggak tahu nih. Dulu kan jadi dosen cuman berapa kali pertemuan ya, kebetulan dosen tamu ya waktu itu. Baik lah Pak Donald. Makanya saya tidak punya kesan apa-apa kan karena baik. Maksudnya tidak ada takut. Ini bukan karena live di YouTube takut, aja, makanya akhirnya ngomongnya baik-baik kan? Oh iya, kan? Ya udah, Pak Donald maaf. Nanti Pak Donald masih bisa lihat siaran ulang loh. Ada siaran ulang. Ya, biasanya kalau misalnya dosen yang galak itu berkesan soalnya. Kalau yang baik-baik tuh biasanya udah tentang ketemu dia nggak takut. Kalau itu udah jangan ketemu gitu takut. Berarti nanti lain kali kalau dosen harus galak-galak ya. Karena justru jadi dosen tuh mendingan yang baik-baik ya. Jadi kita kalau mau share kan enak ya, kayak Pak Donald kan. Jadi humble ya sebagai dosen, bukan dosen yang bikin takut gitu. Jadi kalau ngobrol enak gitu. Iya. Nah, gimana nih teknofundamentalis yang lagi ngeles nih, Ko Budi nih, ayo.
Kalau ya makanya kan saya udah bilang kan, kalau teknofundamentalis dari awal tuh dari awal kita sudah cocok dengan Andre gitu kan, apalagi ini baru pertama kali ketemu dengan Pak Donald ya. Yang sering kita bahas itu adalah saham yang sama. Jadi ya kadang-kadang ya nggak heran gitu ya apa yang ada di grup coachingnya kita. Mungkin nanti akhirnya dengan yang si Andre tanyain gitu kan, itu kurang lebih sama gitu. Jadi makanya tadi saya nanya kan, bedanya di mana ya teknofundamentalis dengan yang dilakukan oleh Pak Donald, Andre sama Cik Vivi ini gitu. Itu makanya kita mau lihat nih bedanya di mana gitu. Tapi pada dasarnya apa yang dilakukan oleh teknofundamentalis adalah yaitu kita trading di saham-saham yang berfundamental sudah kita sortir sejak awal, itu bagus. Itu aja, itu satu ya. Kedua ya sama dengan Andre, dengan Pak Donald, dengan Cik Vivi gitu ya. Yang kita lakukan itu tidak trading di saham-saham blue chip. Jadi makanya kita ada perbedaan nih dengan Cindy di sini ya. Kok saya jadi didiskriminasi nih? Saya live ya. Gitu. Jadi buat kita saham-saham yang sudah gendut untuk bergerak itu susah. Kayak Cibi bilang kita butuh likuiditas yang gede banget untuk menggerakkan. Hari ini BBCA bisa dalam berapa bulan naik goceng, naik 10.000, itu udah sebuah keajaiban dunia sebenarnya. Yang mungkin akan terjadi 10 tahun sekali gitu ya. Benar nggak, Ci? Nah, sekarang silakan Ci Vivi lanjutin. Kan kita sama, Ci, satu aliran. Gimana ini gue berani-berani? Kan, ya sebenarnya ya gitu. Kita kan kadang-kadang cari yang ringan kan ya kok. Ada ginkangnya lah. Jadi kalau naik, karena kan kalau kapal induk kan berat ya. Kayak naikin Astra, Telkom, BCA, Telkom juga kemarin bisa naik tuh karena ada inflow kenceng, tapi udahnya berhenti, mesti tunggu inflow kenceng lagi. Nah, padahal saham second liner kita itu konstruksi, terus komoditas kita udah lari jauh lebih kenceng. Nah, itu mungkin karakter teknofundamental sama yang value growth-nya Andre itu sama. Kita kemiripannya di situ kok. Jadi sorry ya sih, bukan kamu nggak bisa cuan, tapi kita sama-sama cuan dengan yang berbeda. Mungkin ini ya, karena mungkin ada yang analogi itu gini katanya, kalau ngebelokin kapal besar itu nggak bisa belok sekali jadi ya, maksudnya kayak seperti kemarin waktu Maret nggak mungkin dia bisa sekali belok langsung turun semua barangnya gitu ya, yang megang pun orang-orang yang secara belok bisa gonjangannya IHSG-nya jadi bisa di bawah 4.000-nya jauh gitu ya, kemarin kan sampai 39 ya. Mungkin kalau itu kapal besar belok yang langsung sekali jadi, bisa jadi 2.000 nanti ya, bahaya gitu. Jadi kalau kapal yang kecil ya, mungkin kena ombak lebih terpontang-panting, tapi sekali naik juga nguing gitu ya, kayak jet gitu ya, Ci ya. Iya, kita kalau turunnya lebih dalam, tapi kalau larinya lebih dalam. Karena sekarang marketnya bullish, kebanyakan lari naik daripada turun, makanya portfolio kita bisa ngalahin IHSG, gitu kan. Tapi kalau lagi bearish ya kita lebih bonyok kalau ada di saham second liner gitu. Jadi kita lihat dia lagi kemana ini. Jangan sampai nanti kita bonyok kalau pas lagi turun bonyoknya dalam, lagi naik kita cuannya dikit gitu kan ya. Disesuaiin dulu kondisinya ini lagi gimana gitu. Kadang yang paling bahaya tuh gini ya, orang udah tahu belajar dari Warren Buffett, pegang tuh apa my favorite holding is forever katanya kan, udah ngelihat tagline itu, jadi akhirnya wah beli saham tuh sekarang bagus murah, cuan tahun depan pas lagi bearish ikutan juga tuh, itu bahaya juga tuh kan. Ya mungkin dan jangan lupa apa namanya, saham-saham kita itu biasanya nggak sering dibicarakan di luar. Nah itu kalau udah jadi news deg-degan kok, kita mesti siap-siap ini mau jual di berapa. Kalau udah disebut-sebutin rame kan. Iya, betul. Iya, makanya saham-saham kita itu rata-rata jarang sekali muncul di apa namanya di komunitas, di grup-grup gitu ya. Karena itu makanya kenapa kita bilang ya, dari awal itu kita kerja keras gitu kan, sudah kita dulu deh mungkin lebih ya, lebih saham itu kita peres lagi. Itu kerja keras kita kan. Nah, kerja keras ini berbuah hasil atau enggak ya itu dari profit yang bisa kita.
Investor, teknofundamentalis gitu kan. Main TikTok kan ya. Ayo Sin. Jadi saya tunggu ya TikToknya ya. Ayo Sin. Gak berani ya, sama kayak robot patah-patah. Malah nanti diblok sama TikTok lagi. Iya, nanti malah diblok ya, malah kabur ya. Iya, malah jadi bahaya. Aduh, bahaya. Oke, ngomongin saham aja lah. Mungkin kita coba pilih salah satu pertanyaan dari YouTube ya untuk closing ini. Nah, ini nanti dijawab semuanya ya. Oke, kita mulai dari Cik Vivi. Cik, ini ada customer good. Customer good. Ini sektor ini adalah sektor yang kita bilang lagging lah. Consumer kali kok, consumer good. Consumer apa? good. Oh iya, consumer good. Tadi customer apa kok? Oh, consumer good. Nah, sektor ini, apalagi yang big cap-nya, itu hampir nggak jalan ya. Kenapa? Ini Andre dulu, saya dulu kok. Ya, kata Andre itu mulai dari abjad terakhir sekarang. Nah, betul. Zaman now, Cik. Oke. Kalau menurut saya pribadi ya, karena kan kemarin waktu dampak corona itu kan consumer good memang nggak kena dampak jelek kan kok. Padahal sekarang tema momentumnya kan korban corona yang mantulnya kenceng. Nah, makanya mungkin consumer good karena mereka waktu awalnya juga nggak digebukin parah, nggak turun dalam, dia nggak punya turnaround story. Jadi naiknya juga ya pelan-pelan aja gitu, tunggu trigger momentum lagi. Kalau mungkin kayak gitu ya. Dan terus mungkin orang-orang dia cari yang potensi lebih rebound aja yang mana gitu kali ya kok. Jadi belum masuk selera kali, belum jadi sasaran orang beli gitu kali kok. Kalau menurut saya. Likuiditasnya berarti lain ke situ ya sekarang ya, Cik? Mungkin ya, kan secara growth kan mereka turun juga kemarin bukan korban corona yang kena dampak gede kan, consumer good kan mungkin cenderung stabil ya. Yeah. Jadi gimana dia bisa turnaround kalau turunnya juga nggak disiksa. Kalau yang lain kan udah pada digebukin semua, jadi mantulnya kan kenceng enteng gitu ya. Mungkin gitu kali kok. Oke. Thank you, Ci. Nah, ini yang dari abjad paling awal. Ini kita ada dari V, terus habis itu dari A. Langsung lewat. Saya dulu kok. Lagi kan A kan. VI nanya. Pertanyaan dari gua. Pinter nih nanya duluan biar nggak ngejawab. Makanya kita ke Andre dulu. Silakan, Andre. Consumer good ya kok ya? Iya. Saya ada bagger satu sih consumer good Aisyah kok. Itu kan saham turnaround. Kita nggak bisa ngomong sektornya, tidak bisa mewakili sektornya. Oke. Jadi kalau saya sih mungkin memang betul kata CVV ya, yang disiksa kemarin tuh sekarang lagi ngelawan ya kok ya. Lagi demo ya. Nah, memang sih siklusnya sih kalau saya lihat siklusnya udah bottom dan sekarang lagi rising ya. Kalau kita ngomong the rise of commodities tadi kan, jadi memang katalisnya lagi di sana sih kalau saya lihat, yang perhatikan gitu ya. Kan consumer ada, tapi balik lagi kalau saya sih memang nggak senang dengan blue chip ya, kayak ya saham-saham blue chip karena kan mereka geraknya udah terbatas ya, gimana pun naiknya juga pasti feeling saya sih belum tentu bagger sih tahun depan juga ya gitu kalau kita ngomongin gitu. Ya naik mungkin 30-40% aja udah sangat bagus sekali gitu kan sebenarnya ya kalau kita bicara kalau blue chip. Jadi andai kata kalau mau pilih consumer good juga ikutin customer lagi kok. Consumer good juga. Jadi memang harus kita pilihnya juga yang ada story ya kalau kita bicara. Jadi saya lebih menekankan ke story sih, ke story apa, katalisnya apa. Nah itu yang kita nanti lihat gitu kok. Ya, oke. Oke, dilanjut L. Kan saya jadi pembawa acara. Kenapa kan saya nanya tadi soal consumer, ya kan? Ya udah, saya jawab ya dari sisi ini dah, chart. Nah, ya kalau kita kan lebih baik ke chart kan. Nah, sekarang kita tanya ke sini gimana sektor itu? Oke ya. Jadi gini, sebenarnya kalau untuk sekarang ya consumer ya, kalau ngomong karena saya trader dan saya ngitung risk, sekarang udah low risk ya, low risk dengan support di sektoralnya consumer juga udah deket.
Di 1.800-an itu ada support kuatnya sektor consumer ya. Jadi kalau misalnya kalau saya kan suka support gitu. Malah kalau buat saya malah jadi kebalik, menarik malah jadi gitu ya. Tapi kan kembali saya bukan untuk berinvestasi ya. Kalau saya kan ngambil TikTok ya, kayak Ko Andre ya, tapi saya bukan TikTok ya. Saya suka ngambil buat TikTok gitu. Jadi saham-saham yang dekat strong support. Kayak waktu itu pernah saya di Instagram banyak yang nanya itu tentang Telkom. Waktu itu tuh pas saya gambar ini di support. Jadi saya ngomong ini Telkom strong support, dan waktu itu kebetulan chartnya benar dan akhirnya si Telkom naik lumayan ya dari 26 ke 36. Nah, kalau sekarang consumer malah ini ada support kuat, tapi support kuat itu ya antara peluang dan resiko ya. Jadi kalau misalnya support kuat, jadi kalau misalnya kita kalau sampai break support kuat, ada kuatnya, harus cepat-cepat di cut loss. Tapi kalau yang namanya dekat support kuat kan berarti ada peluang opportunity-nya lebih besar ketimbang yang lagi naik terus gitu. Karena saya trader ya, jadi saya cuma lihat momentumnya dari sisi chart aja gitu, Ko Budi. Sekarang Ko Budi gimana komennya tentang consumer atau customer? Kalau saya kan secara teknikal udah dijawab. Gimana ini huruf L nih? Aduh, Ko Budi. Ya enggak, kalau memang agak-agak aneh sih. Cuman ya seperti kata Civivi tadi, pukul sangat-sangat parah ya. Karena ini adalah saham-saham yang defensif, termasuk di saat resesi begini ya, selalu ya, saham consumer itu harusnya menjadi saham yang menjadi penopang bursa ya. Dia nggak bakalan digebukin sampai kayak gimana, karena orang butuh makan loh. Orang tetap tetap membeli kebutuhan sehari-hari mereka. Makanya kita disebut sebagai consumer kan. Mau krisis mau enggak, mereka tetap harus kita bilang harus beli barang-barang itu. Mungkin dalam kapasitas yang mungkin tidak sebesar kalau nggak ada krisis. Tapi ini kalau di krisis ya mungkin dia berkurang sedikit, tapi tetap mereka harus ada konsumsi hal seperti itu. Benar ya kalau consumer ya kayak gitu ya. Masih sikat gigi kok ya sama mandi ya. Ya sama aja kan tetap ya, kecuali memang akhirnya krisis nggak perlu mandi, nggak perlu gosok gigi kan nggak mungkin juga. Oke. Nah ini buat closing pertanyaan. Cik, silakan Cik. Ditambahin. Ya. Tapi ini saya lihat Unilever kan mulai banyak dibully kayak Telkom zaman dulu dibully kan. Telkomsel. Ya mungkin Unilever bisa sekali waktu bangun ya. Karena saya pikir kalau ada inflow gede masuk ke Indonesia, yang dibeli big cap kan. Big cap ya salah satunya yang mungkin itu trigger buat Unilever naik. Kalau ada inflow asing masuk sini, salah satu big cap yang jadi sasaran. Karena mereka juga lihat risknya kan udah di bawah gitu ya. Yeah. Tapi kalau buat sementara ini yang lain pada loncat-loncat, dia goler-goleran sendiri ya, kita yang kaum itu kan malas cari yang udah aja yang lebih berprospek gitu kali ya. Gitu sih. Betul. Oke. Ini ada pertanyaan buat Andre kayaknya harusnya jawab itu ya. Ini pertanyaan sulit banget loh, Dek. Jadi udah siap-siap ya. Sulit banget. Udah ditakutin sebelum ini gitu ya. Aduh, saya nggak bisa jawab kok. Ini susah banget jawabnya ini. Oke, ini ada izin tanya. Seminar Pak Donalan tuh bisa diakses di mana? Dikirain pertanyaan apa ini? Udah lagi scroll YouTube. Aduh, kok saya nggak bisa jawab, saya nggak tahu jawabannya. Nyontek, kamu Re. Seminar Pak Donalan tuh ke ya ini nomor keramat nih, Pak Asep. Pak Asep. Nanti nitip aja ya, Pak ya. Dari namanya aja kita udah tahu ini dari empire mana kan. Kemarin soalnya dikasih lagi draw itu nomor keramat Pak Asep. Tapi nanti di posting aja ya, minta ke Ko Budi kok. Ya. Nomor Pak Asep kok. Nah, buat teman-teman mungkin jadi ini kalau yang mau tahu lebih lengkap nanti bisa masuk ke Telegramnya Akademi Indonesia ya. Jadi bisa langsung tanya-tanya live langsung sama Ko Andre sama Civivi. Bisa langsung ngobrol lebih mesra ya di grup. Yeah. Pak Donald pasti ada di grup. Banyak banget soal yang nanya. Tele nggak ada kok. Oh, berarti Pak Donald itu harus diinstalin TikTok. Biar agak mudah. Pak Donald di Instagram. Oh, Pak Donald di Instagram ya, eksisnya ya. Nah, nanti langsung digerubuk Instagramnya Pak Donald. Kalau dia ada di grup nanti ditanya-tanya, bingung dehnya, capek katanya. Nanti
Kebanyakan yang ngecek. Oke, nanti link untuk ke media sosialnya Andre, CVV, terus apa namanya grup termasuk Indonesia kan ada juga. Ya, termasuk nanti itu yang nomor keramatnya Pak Asep ya. Pak Asep lama terkenal juga tuh Pak Asep. Karena yang nonton sudah 400 lebih kan. Jadi harusnya 400 orang ini mengenal yang namanya Pak Asep nanti. Pak Asep gitu ya. Oke. Mr. Smoke kok, Mr. Smoke. Oh, berarti perokok ya. Ini harusnya dia bisa menaikkan HMSP ya. Asep. Tapi lebih terkenang Cindy kayaknya sama Civivin. Oke, ini sudah 1,5 jam. Saya pikir buat pertemuan kita hari ini apalagi hari Minggu ya. Sabtu kok. Hah? Ini Sabtu. Waduh, ini baik. Ini Sabtu ya? Ya ampun. Salah dong. Ini makanya jangan kelamaan libur. Soalnya kita libur kan cuma 2 hari biasanya trader kan. Hanya Sabtu dan Minggu. Saya pikir besok udah Senin. Udah senang ya, besok mau Korea ya. Jadi Senin aja langsung. Iya, makanya kita bisa mulai lagi. Kemarin udah sempat kolek kan. Ya siapa tahu nih 3 hari lagi ada kesempatan untuk koleksi lagi kan. Oke, teman-teman, demikian ya teman-teman untuk perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya dari sisi investasi, dari sisi teknofundamentalis bagaimana, termasuk dari sisi scalper yang satu ini gitu ya. Bagaimana pandangan mereka. Jadi kita mencoba untuk menggabungkan semua topik itu ke dalam perbincangan kita hari ini. Jadi saya sangat berharap gitu ya, kedepannya kita masih bisa ngobrol ini kembali ya. Terutama nanti ada harus ada Pak dosen, kita ngobrolnya juga lebih lancar gitu ya. Benar, jangan sampai gara-gara Pak dosen nggak ada, lebih rusuh ya. Iya. Oke. Thank you Dan sekali lagi, thank you GBB, thank you Pak Donald ya, thank you Cindy. Dadah. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you juga teman-teman sudah bergabung. Dan selamat libur akhir pekan. Sampai ketemu lagi nanti di hari Senin. Ya, salam cuan. Salam tim. Salam cuan.